Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu lah yang menuntun langkah kami. Firman-Mu lah yang memimpin hidup kami. Sehingga di tengah-tengah tantangan dunia, di tengah-tengah arus dunia yang begitu kuat, kami boleh menemukan bahwa pimpinan Tuhan itu menopang kami. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, dan biarlah Roh Kudus boleh berbicara dari kebenaran firman Tuhan kepada setiap hati dalam setiap pergumulan yang kami alami. Karena firman Tuhan itu ajaib. Firman Tuhan itu hidup. Tolonglah hamba-Mu Tuhan, pakai dia di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya. Tuhan layakkan dia, pakai dia. Boleh menjadi berkat bagi segenap umat Tuhan yang sangat Tuhan sayangi. Dengarkanlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kita boleh kembali lagi bersama-sama menikmati seluruh berkat Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Westminster Katekismus, pertanyaan yang pertama, ini adalah satu pertanyaan yang terkenal, satu statement yang sangat dikenal ya, khususnya bagi setiap umat Tuhan yang rindu untuk boleh mengetahui sebenarnya tujuan hidup kita itu apa. What is the chief end of man? Apa yang menjadi tujuan akhir, tujuan utama dari pengikut Tuhan, dari orang-orang yang sungguh-sungguh itu boleh memiliki makna hidup. Maka di dalam Katekismus Westminster ini menjawab bahwa tujuan hidup, the chief end of man, ya, tujuan hidup dari manusia itu adalah bagaimana memuliakan dan menikmati Allah itu selama-lamanya. Di dalam hidup kita seringkali mau cari kesenangan, ya kan? Kan tidak ada orang mencari kesulitan. Ada yang hobinya cari susah. Saya kira tidak ada ya. Setiap kita pasti rindu mencari, ya kalau jangan susah ya, mencari semua yang baik, semua yang membangun, hal-hal yang demikian itu baik adanya. Nah tetapi di dalam mencari kesenangan kita, dunia itu menawarkan banyak hal yang kita kira, kita pikir itu akan membuat kita sungguh-sungguh itu senang. Tapi sebenarnya kesenangannya bersifat semu atau sementara. Tapi Alkitab mengajarkan kita, dirangkum di dalam katekismus singkat dalam pertanyaan yang pertama ini bahwa tujuan kita, kesenangan kita, kenikmatan kita yang paling puncak itu adalah Allah sendiri. Manusia mau cari berkat Tuhan dibanding Tuhan itu sendiri. Manusia lebih suka berdoa supaya Tuhan memberkatinya daripada berdoa supaya bagaimana Tuhan itu menjadi kesenangan dan segala-galanya di dalam hidup kita. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan sebagai murid-murid Tuhan yang sejati. Bukan cuman semua ikut saya ikut. Semua itu bilang ini baik, saya juga rasa ini baik, saya ikut. Tanpa kita mengerti. Tapi hari ini kita mau sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Nah pengikut Kristus. Karena pengikut itu banyak. Seringkali kita ini tampaknya mengikut Kristus, tetapi sesungguhnya kita sedang ikut arus dunia ini. Nah hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita boleh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius pasal yang keempat. Kita akan membaca mulai ayat 18 nanti sampai ayat yang ke-22. Kita baca ayat 18, kita baca bersama-sama saja karena tidak banyak ya. 1, 2, 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara
yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Nah, ini bagian pertama. Tuhan melihat siapa tadi? Ada dua orang yang disebut, namanya siapa? Simon Petrus dan Andreas. Jadi Simon dan Petrus di dalam bagian ini itu dikatakan mereka teman, sahabat atau saudara? Saudara ya, pilihannya gampang ya. Kalau ujian semua dapat betul ya. Sekarang kita lanjut. Ini bagian yang kedua, sama secara prinsipnya itu dengan bagian pertama, tetapi beda orangnya. Ya, kita lanjutkan. Mari kita baca bersama-sama. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Di sini siapa dua orang itu? Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes itu juga saudara, tapi ada tambah satu di sini ya. Kalau orangnya yaitu ayahnya namanya Zebedius ya. Nah, jadi kita lihat bersama-sama ya. Nah, ini nats yang akan kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin kita bersama-sama, saya mau membagikan kira-kira sedikit konteks ya. Di dalam waktu peristiwa ini terjadi. Nah, saya coba siapkan. Nah, ini ada peta ya. Nah, ada orang itu suka lihat peta, tapi ada orang itu lihat peta bingung. Ya, mau lihat peta itu bingung ini jalannya kemana, malah kesasar gitu ya. Tapi bersyukur saya coba cari peta yang sudah diklasifikasi, dikategorikan dengan warna yang beda, sehingga kita bisa tahu ya. Di situ ada Galilea, ya Galilea. Ada Samaria, ada Yudea. Masing-masing sudah ada warnanya yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat sekilas. Yang pertama itu ini ya. Di sini ini kelahiran Yesus di tanah Yudea. Di mana tepatnya? Bethlehem, dapat 100 ya. Nah, kemudian kita bisa lihat sama-sama. Setelah itu kita bisa lihat. Kalau di daerah Yerusalem, maka di sana Kristus itu menggenapi karya penebusan. Jadi bagaimana Kristus disalib, kemudian nanti Tuhan bangkit, itu ada di daerah Yudea juga, jadi di Yerusalem. Jadi baik di dalam kelahiran maupun di dalam kematian dan kebangkitannya, wilayahnya ada di tempat yang sama ya, Yudea. Tapi tempatnya beda, satu di Bethlehem, satu di Yerusalem. Kemudian kita lihat, waktu Tuhan sudah lahir di Bethlehem, tapi kemudian dia memulai pelayanan di mana? Di sini ya, di Galilea. Nah, di Galilea. Jadi posisi di sini itu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya tadi posisinya di sana. Nah, jadi kita bisa lihat di dalam konteks ini secara geografis itu wilayah bagaimana ketika Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah dunia itu ada di wilayah tersebut yang saya lingkari ya. Kira-kira ya seperti itu. Nah, ini kondisi mengenai geografis. Oke. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Selanjutnya adalah sebelum Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, maka ada dua peristiwa penting yang sudah dicatat di dalam Alkitab. Yaitu Tuhan Yesus dibaptis. Yang kedua apa? Setelah dibaptis, Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Ya, nah kita lanjut dulu. Jadi ini sekilas tentang sebelum Tuhan memanggil murid-muridnya, berarti Tuhan sudah terlebih dahulu itu menggenapi dua peristiwa ini. Tuhan Yesus dibaptis. Kalau dibaptis geografisnya itu di sungai mana? Sungai mana? Kok kurang berani? Yang penting bukan Kali Brantas gitu ya. Sungai Yordan ya. Takut-takut ya. Kadang-kadang yang gampang malah takut ya. Ya, nanti kita buat kuis ya. Yang datang kuis kita, siapa yang memperhatikan gitu kuis, nah nanti bisa menjawab dengan baik. Oke ya, jadi dibaptis, setelah itu. Kalau dicobai di mana? Di istana raja.
di padang gurun. Ya, kita lihat. Nah, peristiwa ini kita lihat. Kita ingat dulu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sedikit kita mengenal tentang Injil Matius. Nah, Matius itu ditulis dengan satu topik besar atau tema besar. Jadi Injil ada berapa? Ya, anak-anak Tuhan, ini murid Kristus semua toh, pengikut kan enggak ikut-ikut. Yang muda aja. Injil ada berapa? 4, benar ya. Oke ya, nah sekarang udah benar seru ya. Sekarang Injil ada 4, apa aja? Bisa enggak? Matius, Markus, Lukas. Wah, semua sudah benar. Kalau saya tanya lagi, kira-kira setiap topik mengenai Injil apa? Wah Pak, sebentar Pak, saya buka dulu Pak, saya tanya dulu ya. Oke ya, nah sekarang kita enggak bahas semua itu. Setiap Injil ada 4 Injil menceritakan tentang bagaimana karya Kristus, kabar baik itu, gospel, Injil, kabar baik itu yang mendatangkan keselamatan, kesukaan besar bagi seluruh bangsa dicatat, tapi dari masing-masing perspektif ya. Matius menulis dengan perspektif Matius, Lukas menulis dengan perspektif Lukas, kemudian Markus menulis dengan perspektif Lukas dan Yohanes menulis dengan perspektif Yohanes. Nah, kita secara khusus lihat Matius. Hari ini kita sedang baca yang Matius, kita lihat. Perlu tahu, ya. Di dalam Matius menulis dengan satu perspektif, dengan satu tema besar, itu tentang the king and his kingdom. Ya, dengan kata lain, tema besar Injil Matius itu Yesus adalah apa? Raja yang dinantikan, yaitu apa? Mesias. Mesias sang raja. Nah, setelah kita lihat, berarti orang Yahudi itu menantikan sang Mesias. Yang bagi mereka itu adalah raja yang dinantikan yang akan membebaskan mereka. Dalam konteks mereka secara geografi, wilayah adalah mereka dibebaskan dari penjajahan pada masa itu. Karena mereka sudah susah begitu lama. Ya, nah di sana mereka menantikan pembebas. Nah, mereka menantikan datangnya sang Mesias yang membebaskan mereka. Nah, oleh sebab itu waktu Matius menulis hal ini, bagi Matius penting untuk menuliskan ini. Yesus dibaptis, Yesus dicobai. Karena ini semuanya itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Karena dinantikan berarti itu sudah ada. Maka penting bagi Matius untuk menyatakan kepada setiap orang yang membaca, termasuk kita, bahwa Yesus ini sang Mesias. Kenapa dia sang Mesias? Nah, dia yang dijanjikan, dia dibaptis. Raja itu diurapi. Di dalam perjanjian, setiap raja dipilih perlu nabi datang mengurapinya. Nah, oleh sebab itu dalam peristiwa ini Matius mencatat adalah Yesus itu harus dibaptis dahulu. Nah, setelah itu baru dia memulai. Setelah selesai dibaptis, Yesus dibawa oleh Roh. Itu dicatat oleh Matius. Dicatat dibawa ke padang gurun. Jadi bukan mau-maunya sendiri, ya udahlah cari susah pergi gitu ya. Menggenapi. Tuhan selalu mengatakan biarlah semua terjadi sesuai yang sudah dijanjikan, dinubuatkan di dalam kitab suci. Nah, oleh sebab itu kita lihat Adam itu waktu dicobai ada di mana? Taman Eden. Taman Eden itu enak enggak? Enak ya. Taman Eden itu penuh dengan seluruh fasilitas terbaik. Ya, kalau zaman sekarang ini ya kita lihat itu perumahan termewah lah ya. Kita masuk di sana. Kalau hotel itu hotel bintang 7. Pokoknya yang paling mewah ya. Nah, jadi itu yang paling bagus. Tapi di sana Adam itu dicobai tetapi dia jatuh. Tapi Yesus Kristus sebelum memulai seluruh pelayanannya, dia dipimpin oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Di tempat di mana Kristus itu berpuasa 40 hari 40 malam. Dalam bagian ini sudah dalam situasi yang penuh dengan pergumulan. Tetapi justru dalam situasi yang demikian ini Alkitab mencatat. Tuhan menyatakan dia menang atas pencobaan. Kalau di umat Israel, mereka itu di padang gurun berapa lama? 40 tahun. Tuhan Yesus 40 hari itu merupakan satu hal yang boleh mengingatkan mereka bagaimana umat Tuhan tidak taat dan mereka gagal, tetapi Tuhan yang datang memberikan pengharapan dan Tuhan menang.
Nah, ini Matius mencatat hal ini karena ini adalah sesuatu yang penting. Dia mau menyatakan Yesus Kristus adalah Raja yang dijanjikan, Mesias yang sudah dijanjikan dan digenapi di dalam kitab suci. Dia sudah datang. Nah, setelah itu Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, dengan demikian kita bisa berpikir bahwa murid-murid ini orang Yahudi kan. Mereka juga ngerti hal ini kan. Bahwa mereka sedang menantikan Sang Mesias. Nah, waktu Tuhan Yesus itu sebelum memanggil murid-muridnya, Alkitab mencatat di berbagai Injil selain Matius dan juga di Injil yang lain, khususnya juga Lukas, bagaimana Tuhan sudah melakukan berbagai pekerjaannya. Sudah mengajar, sudah memberitakan tentang kerajaan sorga. Dan mereka itu semua boleh melihat ada yang berbeda, yang luar biasa. Sesuatu yang dinyatakan di dalam kitab suci, mereka boleh melihat bagaimana Kristus itu mengajar dan bagaimana ia melakukan berbagai hal yang ajaib. Nah, setelah itu mereka dalam hal ini baru kemudian Tuhan itu menghadiri mereka, mendatangi mereka, ya, mencari mereka dan memanggil mereka. Nah, oleh sebab itu dalam pemikiran kita, saya ingin melalui konteks ini kita belajar bahwa waktu Tuhan itu datang, segala sesuatu itu sudah Tuhan siapkan. Sekali lagi ya, waktu Tuhan datang mencari dan memanggil murid-muridnya, itu bukan sebuah tindakan yang bersifat apa? Random. Asal jalan aja ketemu, ketemu Philip, sini. Ketemu jalan masuk sana, ketemu lagi sama Denny, sini. Bukan. Tetapi Tuhan sudah merencanakan dan sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Nah, dari konteks ini paling tidak hal ini yang penting untuk kita mengerti bersama-sama. Mari kita baca 1, 2, 3. Segala sesuatu yang terjadi sudah ada dalam rencana Allah yang indah dan sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Allah pasti akan menggenapi setiap rencananya dalam hidup umatnya. Demikian juga dalam hidup kita semua. Jadi waktu Tuhan datang dan kemudian memanggil murid-muridnya, yang dicatat di perikop kita adalah 2 bersaudara, ya toh? Petrus dan Andreas. Ini saudaranya ya, jangan terbalik ya. Kemudian satunya siapa? Yakobus dan Yohanes. Nah, ini bagian ini sudah ada di dalam rencana Tuhan dan Tuhan datang. Ya. Oke, nah kita sekarang lanjutkan. Kita mulai bersama-sama, kita coba melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam bagian ini kita akan lihat ya, ayat 18 khususnya. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Kita sudah baca dan dengar ayat ini paling tidak hari ini 2 kali. Jadi kan jelas ya. Nah, sekarang kita belajar. Saya bagikan yang pertama. Mari kita bersama-sama memikirkan hal ini. 1, 2, 3 kita baca. 1, 2, 3. Tindakan Yesus itu intensional. Apa itu intensional? Ada yang tahu intensional? Sejenis salep gitu, bukan ya? Intensional itu apa? Dengan sengaja. Bukan random. Dengan sengaja. Jadi dengan sengaja kita bisa melihat di sana. Coba kita lihat bersama-sama ya. Bagaimana yang dimaksud dengan sengaja. Yang pertama, baca 1, 2, 3. Menyusuri danau Galilea. Tuhan tahu Tuhan pergi kemana. Nama danaunya pun jelas. Tuhan pergi, Matius mencatat dengan sengaja. Tuhan menyusuri danau Galilea. Kemudian di sana dia melihat Petrus dan Andreas. Jadi yang dituju, yang dilihat, yang dicari itu juga jelas dengan sengaja. Kemudian setelah itu apa? P dan A itu Petrus dan Andreas sedang apa? Menebarkan jala. Di dalam peristiwa ini kita tidak dicatat, cuma ditulis Petrus dan Andreas sedang menebarkan jala. Tapi kita kalau lihat paralelnya di Injil Lukas, kita bisa lihat bahwa mereka sudah kerja nggak dapat ikan. Ya, sudah nggak dapat ikan, mereka menebar jala, jadi bekerja, tapi nggak dapat ikan. Lalu Tuhan bilang, kasih tahu. Waktu itu Tuhan mengajar dulu. Mereka sudah balik, nggak dapat ikan, Tuhan pinjem perahunya, ngajar dulu. Setelah ngajar Tuhan bilang,
Ayo pergi tebarkan jala, tangkap ikan. Terus mereka bilang apa? Kami ini loh sudah nangkep, sudah pulang kok nggak dapet, kok disuruh pergi lagi. Kami ini nelayan. Nelayan itu tugasnya nangkap ikan dan pasti tahu. Ya kan? Tapi dikatakan setelah mereka mendengar pengajaran Tuhan, mereka lihat Tuhan berikan hati yang boleh taat. Maka mereka berkata begini, ya sudah. Tapi karena engkau yang menyuruhnya kami pergi. Dia nangkap. Nah setelah nangkap itu kemudian yang terjadi kita tahu ceritanya, mereka menangkap ikan sampai jalannya mau koyak. Ya kan? Nah di bagian sini nggak dicatat, tapi kita kalau mau lihat bagian lain ada peristiwa itu berkenaan dengan Petrus. Dan hari itu Petrus kemudian dia tersungkur dan dia bilang, Tuhan, aku orang yang tidak layak, aku orang yang berdosa. Maka Tuhan bilang, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, jadi secara khusus Tuhan datang, peristiwanya jelas, Tuhan ngerti mau buat apa, Tuhan tahu apa yang sedang dialami. Saya berhenti sebentar sini merefleksikan dalam diri kita masing-masing. Tuhan tahu yang engkau dan saya alami. Kadang kita merasa tidak mampu. Kadang kita merasa Tuhan saya rasanya di dalam bagian ini tidak ngerti lagi mau buat apa-apa. Tuhan tahu. Bahkan kita dalam segala kepintaran kita, segala talenta kita sudah berusaha tapi nothing kita dapat. Nggak dapat apa-apa. Tetapi ada penghiburan, ada kuasa dan ada pertolongan yang Tuhan siapkan secara intensional. Secara sengaja untuk kita. Tapi Tuhan melakukan secara intensional itu. Lihat, tidak berhenti kepada dapat ikannya. Tetapi lebih tinggi. Bukan cuman jadi penjala ikan, tapi Tuhan mau supaya menjadi penjala manusia. Jadi dalam hidup kita setiap kali dapat berkat Tuhan jangan berhenti di sana ya. Wih, goal projectku dapat untung besar. Goal segala yang saya lakukan dapat nilai bagus. Goal semuanya, pelayanan saya luar biasa diberkati, banyak jemaat datang, banyak jiwa datang. Terus, ya sudah, tak nikmati aja. No, ada intentional. Tuhan melakukan semua itu, Tuhan mau kita ingat. Semua yang Tuhan kerjakan ada rencananya. Kita lanjut ya, nah, ini merupakan pengulangannya tetapi secara intensional. Dia melihat Yakobus dan dia melihat Yohanes dan mereka sedang membersihkan jalannya. Jadi sama-sama semua nelayan, yang satu dikatakan menebarkan jala, satu membersihkan jala. Ya, jadi ada satu pengulangan yang ditulis secara berbeda tetapi menunjukkan mereka mempunyai profesi yang sama. Di sini kita melihat hal yang paling penting setelah Tuhan tahu semua dan Tuhan datang kepada mereka, Tuhan bilang ikutlah aku. Dalam seluruh hidup kita. Ketika Tuhan melakukan karya apapun saja. Khususnya ya, kalau kita diberkati luar biasa, ingat jangan berhenti di berkat. Tetapi ingat Tuhan memberkati kita supaya kita semakin mencintai Tuhan. Ikut Tuhan. Oleh sebab itu saya sangat diberkati oleh lagu dari KPPK 118. Judulnya apa? Yesus mencariku. Yesus yang lahir di Bethlehem, terbaring di palungan yang hina, betapa ajaib anugerahnya. Lagu ini menunjukkan kepada kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan secara intensional datang mencari kita. Yesus mencariku, Yesus mencariku. Ini adalah lagu yang mengingatkan kita. Oh betapa ajaib anugerahnya, Yesus mencariku. Kalau Tuhan tidak mencari saya celaka. Kalau Tuhan tidak mencari saya binasa. Kalau Tuhan tidak mencari saya, maka saya akan menjadi terhilang selama-lamanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan secara khusus datang, intentional mencari saya. Mari kita membaca refleksi ini. 1, 2, 3. Ketika kita bisa mengikut Tuhan, itu bukan karena kualifikasi kehebatan kita.
Tetapi itu karena Tuhan secara intensional datang mencari kita. Dan dalam anugerahnya kita menjadi muridnya. The real follower. Pengikut Kristus yang sejati. Harus sadar. Bukan saya layak jadi murid. Tetapi Tuhan itu secara khusus, secara sengaja datang mencari saya. Saya dilayakkan menjadi muridnya. Amin. Kalau kita punya hati yang demikian, bukankah kita semakin rindu mencintai Tuhan? Jikalau kita punya hati yang demikian, bukankah kita semakin rindu dibentuk oleh Tuhan? Ini adalah tanda the real follower. Tetapi kalau bukan yang real, ya berarti memang ikut sebentar saja, bisa jadi ikut sana, ikut sini. Kalau enak saya ikut, kalau nggak enak saya nggak ikut. Kenapa? Karena saya yang ikut kok. Saya yang menentukan kok. Nah ini bedanya. Di tengah zaman kita sekarang ini kita gampang sekali menjadi follower. Ya toh? Dan suka sekali juga di follow. Lebih suka di follow atau suka jadi follower? Nah ini kalau yang usianya yang sudah indah-indah itu mungkin bilang, wah saya enggak terlalu ngikuti Pak. Mau follow, mau di follow, terserah saya ikut Tuhan Yesus saja ya. Tapi kalau usianya yang masih, wah ini muda ini dengan dunia media sosial. Sekarang lebih suka follow atau suka di follow? Kalau bisa sih Pak, kalau bisa. Ya saya pengen punya follower banyak Pak. Kalau bisa. Ya tapi sayang Pak, belum ya. Ya sementara kalau belum, saya follow-follow aja. Tujuannya apa follow? Supaya gantian di follow back. Tapi kita sangat gampang, kemudian begitu enggak suka, begitu apa enggak senang, langsung unfollow. Apakah demikian juga dengan iman kita kepada Tuhan? Begitu saya enggak suka, langsung saya unfollow. Tuhan, saya sekarang memang kapan hari saya follow Tuhan, tapi sekarang unfollow dulu. Dan nanti follow lagi, gampang lah. Itu bukan real follower. Pengikut Kristus yang sejati. Tahu Tuhan datang cari saya. Saya tidak layak. Ketika saya boleh menjadi pengikut Tuhan, saya sungguh-sungguh menjadi murid yang mau dan siap dibentuk. Gereja kita secara khusus itu kita memberikan penekanan, fokus kepada pemuridan. Biarlah setiap kita rindu dibentuk di dalam setiap program-program yang disiapkan. Program itu bukan berhenti di program, tapi harus sampai kepada people-nya, jiwa yang harus dijangkau. Ayat berikutnya. Dan ketika Yesus sedang berjalan dan seterusnya sama, kita sekarang belajar bagian berikutnya adalah saya kasih tanda ini. Apa? Sedang. Berikutnya, sedang. Satu lagi, sedang. Alkitab kalau menulis beberapa kali diulang, itu penting. Nah salah satu hal yang saya suka waktu baca firman Tuhan itu saya nyari iman yang diulang. Jadi cuma dikasih Tuhan kalau baca firman Tuhan itu menarik. Kalau baca itu ya mesti kita minta Tuhan itu, Tuhan tolong tunjukkan kepada saya hal-hal yang menarik. Salah satunya itu kalau ada baca, kalimat ini diulang, kalimat ini diulang, kalimat ini diulang, dibaca lagi. Nah ini kalimat yang kelihatannya enggak ada apa-apanya kan, sedang toh. Sedang, tapi dikatakan sedang. Sekarang kalau semua yang sedang itu berarti apa? Nganggur nggak? Kecuali sedang tidur. Kalau sedang tidur mungkin nganggur ya. Ya tapi waktu tidur itu juga sebuah aktivitas, saudara. Sedang malas-malasan Pak. Wah ini kalau yang mau lebih dibaguskan gitu ya. Harusnya kata sedang dipakai menunjukkan satu aktivitas, betul ya? Sedang. Nah, oleh sebab itu saya rindu bagian ini membagikan begini. Ya, kita baca. Yang kedua ya, 1, 2, 3. Tindakan Yesus adalah intervensi. Jadi Tuhan sedang menyusuri, Tuhan sedang melakukan satu tindakan menyusuri Danau Galilea. Dan Petrus dan Andreas juga siapa? Yakobus dan Yohanes, mereka juga sedang. Tuhan sedang menyusuri, mereka juga sedang menebar jala, mereka sedang sibuk dengan pekerjaannya, dengan profesionnya, dengan profesinya. Sama-sama ini sedang.
Jadi kalau digambarkan itu dua tindakan itu berarti wah ini sedang sibuk, ini juga sedang sibuk. Ada scenery atau pemandangan semua sedang sana, sedang sini ya. Ada kesibukan masing-masing. Nah tetapi kita lihat bagaimana Tuhan datang, Tuhan itu melakukan intervensi. Kata sedang menunjukkan adanya peristiwa mendadak terjadi. Kata sedang menunjukkan adanya peristiwa yang sedang terjadi, tetapi intervensi itu berarti ada peristiwa mendadak di tengah-tengah semua aktivitas kita. Kan ada intervensi itu. Kita lagi sibuk sesuatu, kemudian tiba-tiba ada figur atau ada orang penting datang. Harus semua berhenti. Kan gitu kan? Kita lagi jalan nih. Di jalan lagi nyetir, nyantai-nyantai, wah mau berangkat kerja. Nah tiba-tiba ada patroli datang, gitu ya. Langsung minggir, kan gitu kan. Minggir, udah diintervensi. Mau gak mau, kalau kita bilang gak mau ya apa? Gak bisa. Satu kali dalam perjalanan waktu saya pergi ke Jakarta ya, macet total, macet. Terus macet total saya pikir gini, wah ini di jalan tol ini ya. Jalan tol itu macet. Setelah macet jalan, terus ada ya orang penting mungkin jalan lewat ya. Wah saya pikir gini, wah semuanya lain lampu itu apa? Lampu 2 itu apa namanya? Ya hazard ya. Wah saya pikir, wah bagus ini aku ikut aja ya. Jadi saya nyalakan lampu hazard. Ya toh? Ya ikut mereka saya masuk di antara tengah-tengahnya. Wah mobilnya semua bagus saya di tengah-tengah masuk ya. Serut ikut. Jadi saya ikut dibukai jalan cepet. Sampai, saya pikir wah luar biasa ini ya. Sampai di sana. Begitu sampai pintu tol keluar, yang lain semua keluar, saya diberhentiin sama orang yang ini petugasnya. Prit. Waduh saya bilang ketahuan ini ya. Kenapa ketahuan gampang, asal plat saya L gitu. Yang lainnya kan B ya, punya saya L. Terus tanya, minggir. Langsung saya bilang, Bapak tahu salahnya apa? Iya Pak tahu Pak. Ya. Posisinya kemudian di sana dibilang ini tidak boleh kan bukan untuk saya. Itu diintervensi. Tapi posisinya di sana kita bisa lihat ya. Ini ada sesuatu yang sifatnya intervensi itu berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan sudah berkehendak di dalam segala sesuatu. Kita ada di dalam intervensi Tuhan. Jadi waktu Tuhan itu datang kepada murid-murid yang dipanggil pada waktu itu, maka di sana ada tindakan intervensi terhadap apa yang sedang mereka kerjakan. Nah, oleh sebab itu kita bisa lihat sama-sama ya, intervensinya apa? Petrus Andreas sedang bekerja menjala ikan, Tuhan memanggil, ikutlah aku. Sama ya, ini sebenarnya saya ulangi, cuma saya highlight. Yakobus dan Yohanes juga sedang bekerja, Tuhan memanggil, ikutlah aku. Nah, terus bagaimana dengan kita? Kita murid Tuhan toh. Seringkali terbalik. Kalau kita itu terbalik, ya kita mungkin saya yang intervensi Tuhan, ya kan? Seringkali dalam kehidupan kita, misalkan dalam segala kesibukan kita, kemudian Tuhan itu gereja Tuhan, setiap rekan-rekan di dalam Tuhan itu mendatangi kita misalnya, yuk sama-sama melayani. Jawaban kita apa? Tunggu sebentar, saya masih sibuk, tidak ada waktu dan segala sesuatu. Pekerjaan Tuhan seringkali kita harus peka. Tuhan melakukan intervensi. Kalau intervensinya itu halus, masih tidak kena, lama-lama Tuhan semakin jelas. Karena kehendak Tuhan kepada setiap kita untuk memimpin kita, membentuk kita menjadi murid yang sungguh-sungguh itu hidup di dalam kemuliaannya. Oleh sebab itu, mari kita belajar di dalam setiap apa yang Tuhan itu panggil, apa yang Tuhan itu ajar dalam hidup kita. Kita belajar untuk berserah diri di dalam intervensi Allah. Oleh sebab itu, seorang murid yang sejati, dia mengerti hal ini. Karena dia tahu bahwa seorang murid yang sejati, dia tahu bahwa di dalam situasi yang sudah kita ketahui dalam zona yang nyaman itu, sometimes Tuhan pimpin kita menuju situasi yang belum diketahui.
Seringkali menjadi murid Tuhan itu berarti kita percaya kalau Tuhan sudah intervensi, Tuhan sudah pimpin, Dia punya kehendak. Meskipun saya tidak tahu, saya berani untuk berjalan. Kita bisa lihat di dalam seluruh kitab suci, waktu Tuhan pimpin, seringkali yang dipimpin sudah tahu semua detail? Tidak tahu. Abraham itu waktu dipanggil Tuhan, dia disuruh Tuhan, pergi dari negerimu. Jelas enggak panggilan Tuhan? Perintah Tuhan jelas enggak? Jelas. Jelasnya apa? Pergilah dari negerimu. Pergi kemana jelas enggak? Nah, pergi ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana? Enggak jelas. Alkitab mencatat Abraham itu dalam intervensi Tuhan enggak banyak nigu-nigu, enggak banyak kayak rebel memberontak kepada Tuhan. Dia belajar taat step by step. Murid Tuhan yang sejati itu tahu depan mungkin belum jelas, tapi dia ngerti siapa yang memanggil dia. Oleh sebab itu dia belajar untuk taat step by step. Murid yang sejati itu akan bergerak dari yang semula itu from my will to His will. Ini proses. Di dalam hidup kita semua kita pasti punya kehendak. Tidak ada manusia tidak punya kehendak. Tapi murid Tuhan yang sungguh-sungguh pengikut Kristus, dia terus belajar. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Oleh sebab itu kita sudah bisa merasakan surga, kerajaan Allah. Kerajaan surga itu waktu kita hidup. Yaitu ketika apa? Kehendak Allah terjadi di dalam hidup kita. Waktu kita melakukan kehendak Allah, kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera yang tak terkira, yang melampaui segala akal di tengah situasi kita yang betapapun beratnya. Itu adalah hadirnya kerajaan sorga. Nanti di dalam kerajaan sorga kita akan menikmati jauh lebih limpah dari semua itu. Karena sudah tidak ada lagi dosa. Mari kita melanjutkan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Bagian yang ketiga kita belajar, tindakan Yesus ini adalah sebuah invitation atau sebuah undangan. Kata mari ikutlah aku merupakan sebuah undangan yang diberikan. Dan ini penting, undangan ini bersifat apa? Personal. Karena diundang langsung, dilihat ya. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Tuhan mengenal kita dengan nama kita. Setiap kita Tuhan kenal, setiap muridnya. Domba-dombaku, kata Tuhan. Berarti jelas, Tuhan mengenal setiap mereka. Setiap kita, Tuhan mengenal dengan baik. Secara personal, panggilan Tuhan kepada setiap jiwa itu bukan panggilan yang bersifat ombyoan. Tahu ombyoan? Rami-rami, ya kan? Wah, dipanggil semua sembarang, siapa boleh ikut. Jadi masuk di dalam kerajaan sorga itu enggak bisa sistem titip ya. Absen bisa titip enggak? Bisa ya, ngaku semua ini yang bilang bisa ini pernah ini, ya. Siapa yang pernah titip absen selama masa kuliah angkat tangan? Wah, ngaku jujur ya. Ya Pak, ya gitu ya, titip absen ya. Titip absen, tapi kan enggak benar titip absennya. Di sorga enggak bisa loh titip absen. Ya wis lah imanmu ya, nanti sampai sorga ingat tolong aku tarian gitu ya. Makanya di dalam iman Kristen, waktu kita misalnya lihat ada beberapa ajaran misalnya yang mengatakan bahwa oh ya boleh kok. Ya hal ini ya kita bisa menolong kebaikan kita, iman kita, segala bisa menolong orang yang kita kasihi gitu ya. Untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga itu Alkitab tidak mengajarkan demikian. Karena panggilan Tuhan itu person to person, bersifat personal. Dan yang kedua yang penting adalah ada undangan ini bersifat relasional. Ada relasinya. Ada tatapan mata. Saya mencoba membayangkan waktu Tuhan memanggil mereka, itu Tuhan menatap mereka. Setiap mereka bilang ikutlah aku, mari ikutlah aku. Bahkan di dalam bagian lain Tuhan sudah menjadi berkat bagi mereka. Mereka sudah mendengar siapa Yesus Kristus. Dan tentu di dalam hal ini ada satu hal yang mereka harapkan.
Lepas dari mereka belum mengerti sepenuhnya, tetapi di dalam bagian ini terbentuk satu relasi di antara Yesus Kristus sebagai Sang Guru yang agung itu, Sang Tuhan itu, kepada murid-murid yang dipilihnya. Bagian yang keempat, kamu akan kujadikan penjala manusia, berarti di bagian sini ada transformasi. Pengikut Kristus yang sejati harus mengalami transformasi. Kalau hidup kita tidak pernah berubah, maka kita harus bertanya apakah kita sudah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ataukah kita sukanya lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu. Gak pernah berubah. Ya kalau dulunya bagus ya mungkin masih oke, udah bener ya. Kalau enggak bener, datang lagi pokoknya sorry ya. Ingat laguku adalah Aku Masih Seperti Yang Dulu. Pengikut Kristus itu selalu berubah. Semakin hari semakin serupa Kristus. Kamu akan kujadikan penjala manusia, perhatikan akan berarti proses. Tidak ada setiap kita jadi murid Tuhan, pengikut Tuhan yang sejati langsung sempurna, tidak ada. Kita mungkin tidak ngerti, kita belajar, kita takut, kita belum tahu. Itu tidak masalah bagi Tuhan. Tuhan membentuk kita, Dia yang menjadikan kita, bukan kita menjadikan diri kita murid, bukan. Ku jadikan, berarti ada garansi Tuhan menjadikan kita muridnya. Dan Tuhan mau kita belajar, terus komit, terus setia, terus bangun. Bisa jatuh, bangun. Bisa gagal, bangkit. Ingat Tuhan membentuk kita. Rela dibentuk Tuhan. Dari apa? Penjala ikan menjadi penjala manusia, ini bicara value. Semua hidup kita ini punya profesinya ya, punya kerjaan ya. Intervensi yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu selalu menjadikan yang tidak value menjadi value. Atau yang value-nya sementara menjadi value-nya kekal. Ikan itu ya sudah ikan. Kalau manusia itu jiwanya kekal. Dalam seluruh hal dalam hidup kita, Tuhan mengubah kita, mentransformasi kita. Kita mengerjakan hal-hal yang bersifat mulia dan kekal. Pertanyaannya kembali kepada setiap kita, bagaimana respon kita? Kalau kita lihat respon Petrus dan Andreas, respon Yakobus dan Yohanes, dikatakan di sana ada 4 hal. Yang pertama apa? Segera. Ya, mereka pun segera apa? Meninggalkan jalannya. Lalu apa? Bagian yang lain dikatakan meninggalkan perahunya serta ayahnya, kemudian mengikut Yesus. Nah, ini saya sengaja menuliskan secara detail masing-masing ya, supaya kita nanti tidak salah mengerti. Ya kan, kalau segera oke lah, meninggalkan jalannya berarti mikir gini, waduh berarti saya harus langsung ya Pak. Kalau jadi pengikut Kristus saya langsung minta izin atau langsung ngomong sama bos saya tidak mau kerja lagi ya. Loh kenapa? Saya mau jadi orang Kristen. Terus bilang sama papa mama di rumah, sorry ya saya sekarang sudah ikut Tuhan Yesus, tinggal no papa mama urus sendiri ya. Jangan salah ya, bukan itu. Maka saya sengaja tulis di situ. Bukan itu. Tetapi di sini dikatakan waktu itu mereka segera meninggalkan jalannya, mereka meninggalkan perahunya, dan mereka juga dalam kategori meninggalkan ayahnya, karena pada saat itu Zebedius ada di sana. Tetapi ini mau menunjukkan bahwa panggilan Tuhan secara khusus kepada murid-muridnya akan dipanggilnya menjadi rasul pada saat itu Tuhan menuntut mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, untuk melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau mereka jadi. Jadi setiap panggilan itu mulia, termasuk panggilan bekerja. Saya dulu waktu dipanggil menjadi hamba Tuhan juga suka lari. Lari sana sini. Bukan saya Tuhan, Dia aja. Tapi kalau Tuhan memanggil kita tidak bisa lari. Demikian juga setiap kita, kalau yang bukan dipanggil jadi hamba Tuhan, kita bilang enaklah aku jadi hamba Tuhan, masuk aja di sana. Gak akan jadi juga, karena bukan panggilannya. Tuhan memanggil kita, itu dengan itu panggilan masing-masing. Semua panggilan adalah mulia. Seorang teolog mengatakan,
panggilan seorang yang mencuci piring atau sebagai penyapu itu sama mulia dengan seorang pengkhotbah. Itu mau menunjukkan apa? Baiklah, kita setia kepada setiap panggilan Tuhan. Dan kalau panggilan Tuhan itu menggerakkan hati kita, kita belajar untuk taat. Jelas ya? Jadi di sini lebih berbicara soal hati yang percaya. Hati yang ikut Tuhan, percaya. Kemudian yang kedua, keberanian untuk melangkah, segera meninggalkan. Ya, bukan mengabaikan. Ya. Tapi ini keberanian untuk melangkah, mengikut Tuhan, merespon kepada apa yang Tuhan mau. Berani melangkah. Dan jangan pernah menunda. Kalau ada pelayanan, Tuhan gerakkan kita, jangan bilang, wah nanti wis. Langsung bilang, Tuhan di sini saya. Kasih kekuatan untuk melayani. Dan yang terakhir pasti ada membayar harga. Pengikut Kristus yang sejati pasti membayar harga. Tidak mungkin tidak membayar harga. Karena di dalam menjadi murid Kristus, Tuhan membentuk kita. Dan membentuk itu perlu membayar harga. Tidak enak. Perlu ada perubahan. Di dalam transformasi dari pemikiran yang lama menuju pemikiran yang baru. Di sana perlu pengorbanan. Tapi bersyukur. Karena Tuhan yang mimpin. Maka kita diberikan kekuatan. Waktu jatuh Tuhan topang. Sampai boleh menggenapi kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Boleh menjadi the real follower of Christ. Pengikut Tuhan yang sejati. Mari kita punya hati yang terus tidak meragukan Tuhan. Terus ikut Tuhan. Karena Tuhan panggil kita itu dengan khusus dan dengan sengaja. Ia mencari kita. Dan Tuhan itu menjadikan kita muridnya. Dia sungguh-sungguh memperhatikan setiap kita. Dia memperlengkapi kita, dia membentuk kita, dia membawa hidup kita untuk makin serupa dengan dia. Dan baiklah kita belajar percaya untuk terus taat di dalam intervensi Tuhan. Kita berani submit dan kita percaya Tuhan yang sudah mengundang kita, dia akan memimpin kita menggenapi rencananya. Amin. Saya menutup dengan kutipan dari Matthew Henry. Even they who had been called to follow Christ have need to be called to follow on and to follow nearer, especially when they are designed for the works of the ministry. Setiap kita yang dipanggil Tuhan menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita perlu, Tuhan sudah panggil kita, tetapi kita terus boleh ada di dalam panggilan itu, menghidupi panggilan itu, taat kepada panggilan itu, dan semakin dekat kepada panggilan itu. Dan secara khusus, kalau Tuhan panggil kita untuk boleh melayani Tuhan, kita setia di dalam panggilan itu. Dan terus Tuhan akan tambahkan, supaya kita terus dipakai Tuhan semakin indah di dalam kerajaannya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh menjadi murid-murid Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kepada kami hati yang terus boleh percaya kepada Engkau. Engkau yang sudah memanggil kami, Engkau akan memelihara. Dan Engkau yang akan membentuk kami semakin hari semakin menjadi murid yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, jikalau selama ini kami lebih suka untuk mencari kenyamanan kami. Seringkali bahkan kami tidak menjadi murid, tapi kami mau menjadi tuan. Kami yang mau menjadi guru. Tuhan ampuni kami. Biarlah sekali lagi Roh Kudus pimpin kami. Firman Tuhan menguatkan kami, membentuk kami. Boleh semakin menjadi the real follower of Christ. Pengikut Kristus yang sejati. Suara hamba sudah berhenti bicara. Roh Kudus berbicara di hati setiap hati. Pakai setiap umat yang sangat Kau kasih yang hadir pada pagi hari ini. Pakai hidup mereka. Berkati hidup mereka. Di mana mereka berada, mereka boleh menjadi berkat secara khusus di gereja-Mu Elion Pakuwos City. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.